Itu dapat membantu meringankan risiko-risiko yang akan terjadi pada saat budidaya Dapnia magna. Bantu support channel ini lewat like, komen, dan subscribe ya, serta aktifin loncengnya agar mendapatkan updatean terbaru. Subscribe Anda adalah semangat kami. Terima kasih. Halo skater dan fish lovers. Di video saya yang sebelumnya pernah membahas bagaimana cara budidaya kutu air dan Dapnia magna. Mungkin ada teman-teman yang sudah melihat video saya yang mengenai kultur kutu air dan Dapnia magna ini dan ternyata masih gagal. Nah, teman-teman harus saksikan video ini sampai habis ya. Karena di sini akan saya bahas tuntas masalah-masalah yang terjadi pada saat kultur Dapnia magna ini. Untuk budidaya Dapnia magna ini sebenarnya lebih mudah dibandingkan dengan Moina SP atau yang biasa kita kenal juga kutu air, teman-teman. Walaupun nampak Dapnia magna ini sangat cerewet, sebenarnya simple banget. Yang perlu diperhatikan di sini dan diingat oleh teman-teman, Dapnia magna ini tidak suka air yang terlalu keruh. Masalah-masalah yang dihadapi saat budidaya Dapnia magna ini saya kategorikan dalam 4 poin. Dimana untuk poin pertama ini yang sangat riskan, teman-teman, yaitu pemberian pakan. Pemberian pakan pada Dapnia magna yang berupa air hijau, terus spirulina, ada yang juga menggunakan air pelet, terus ada yang menggunakan susu bubuk, racikan, ragi, terus ada kotoran hewan, dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada masalah bagi Dapnia magna. Yang menjadi masalahnya itu ketika overfeeding, teman-teman. Dapnia magna ini akan bertahan ketika mereka kekurangan makanan. Yang buat mereka nggak bisa hidup ketika mereka overpakan, teman-teman. Karena ketika kondisi overpakan ini, kualitas air jadi menurun, dan bahkan untuk beberapa Dapnia magna bisa terjebak oleh sisa-sisa pakannya. Ini adalah contoh Dapnia magna yang terjebak oleh gelembung. Jadi karena over pakan green water, kemungkinan hidupnya sangat kecil sekali, teman-teman. Pada video saya sebelumnya saya membahas bahwa air yang paling aman untuk budidaya Dapnia magna ini adalah air bekas ikan. Air bekas ikan ini bukan air yang benar-benar keruh atau yang sudah tercemar. Dan yang harus diingat itu airnya tidak terkontaminasi dengan obat-obatan, garam, dan lainnya. Jadi pure itu adalah air yang masih bagus dan ikan pun masih sehat, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ya. Karena subscribe Anda itu semangat buat kami. Untuk teman-teman yang mau menggunakan air hujan dan air pump, usahakan harus diendapkan dan difiltrasi dulu. Itu dapat membantu meringankan risiko-risiko yang akan terjadi pada saat budidaya Dapnia magna ini. Makanya untuk daerah-daerah yang tercemar, misalkan limbah rumah tangga, terus daerah sawah, dan lainnya, Dapnia magna ini tidak bisa bertahan hidup, teman-teman. Dan sudah saya coba sih. Setelah saya membahas poin pertama yang berupa pemberian pakan, dan poin kedua yang berhubungan dengan air, poin ketiga ini tidak kalah penting, teman-teman, yaitu perlakuan teman-teman terhadap media kultur. Percuma saja kalau teman-teman memberi makan secara rutin ketika air yang dipakai ini masih tetap air yang lama, dan teman-teman tidak pernah melakukan sifon atau pembersihan media kultur. Ketika teman-teman kurang memperlakukan media kultur ataupun wadah kulturnya dengan baik, perlahan Dapnia magna ini akan berkurang, teman-teman. Karena ya, yang pertama, air yang dipakai itu kualitasnya mulai menurun. Kedua, ya mungkin banyak kotoran-kotoran di dasar yang bisa membawa hama dan lainnya.
ketiga ini yaitu aerasi, teman-teman. Sebenarnya aerasi ini tidak terlalu dibutuhkan ketika berada pada kondisi outdoor. Misalkan teman-teman yang membudidayakannya secara indoor, usahakan teman-teman menggunakan aerasi yang pelan. Karena selain menambah kadar oksigen di dalam air, aerator ini berfungsi untuk membuat Dabnia Magna lebih aktif. Juga berpengaruh pada perkembangan Dabnia Magna itu sendiri. Setelah tadi kita membahas 3 poin yang berupa pemberian pakan, air, dan juga perlakuan, poin keempat ini cukup penting juga, teman-teman, yaitu hama. Biasanya teman-teman pasti sudah pernah mengalami di dalam media kulturnya terdapat hama seperti jeti-jeti, cyclop, terus adanya serangga-serangga kecil, ataupun larva capung. Biasanya pasti ditemukan di tempat teman-teman kultur Dabnia Magna. Sebenarnya kita hanya bisa mencegahnya, teman-teman, dan tidak bisa dipastikan bahwa akan terhindar dari yang namanya hama. Yang perlu teman-teman perhatikan pertama itu adalah media kultur yang benar-benar steril. Karena misalkan tidak steril, bisa saja membawa telur-telur dari kutu jet dan lainnya. Kemudian air yang teman-teman pakai bila ingin benar-benar mencegah harus menggunakan air endapan. Kecuali air ikan yang teman-teman pakai dari ikan yang hanya makan pelet, teman-teman. Dan yang ketiga ini, pemberian pakan harus benar-benar teman-teman kontrol. Karena ketika pemberian pakan berlebih ataupun terlalu banyak, biasa akan mengundang yang namanya serangga-serangga. Dimana kalau misalkan di media kultur hama-hama ini tidak terlalu banyak, sebenarnya tidak mengganggu pertumbuhan dari Dabnia Magna. Dan ketika pemberian pakannya ini tidak terlalu banyak, otomatis pertumbuhan dari yang namanya hama juga tidak sepesat Dabnia Magna. Yang perlu diingat, teman-teman, Dabnia Magna ini pertumbuhannya tidak secepat kutu air. Nah, saya refresh kembali. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan pada saat mengkultur Dabnia Magna, yaitu pertama adalah pemberian pakan, kedua adalah air, ketiga adalah perlakuan teman-teman, dan keempat adalah bagaimana cara teman-teman mencegah yang namanya hama. Jadi setelah 4 poin ini bisa teman-teman atasi, pastinya kultur Dabnia Magna ini akan berhasil, teman-teman. Saya juga berterima kasih kepada Sobat Skepper yang bernama Newet Alwali yang telah menyempatkan diri untuk memberikan komentar dan ide-ide yang sangat bermanfaat di salah satu video saya yang berhubungan dengan racikan pakan untuk kutu air atau Dabnia Magna. Semoga dapat menjadi inspirasi buat teman-teman lainnya yang ingin mencoba budidaya Dabnia Magna. Saya rasa untuk pembahasan kali ini sampai di sini dulu, teman-teman. Bagi teman-teman yang merasakan manfaatnya, jangan lupa untuk tekan tombol like ya. Terus buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifin loncengnya, teman-teman. Selamat mencoba dan semoga sukses. Salam Sobi. Teman yang membudidayakannya secara indoor, wadah budidaya ini mulai kotor.